Kurang cerita Kang Ibing lagi ya dalam versi bahasa Indonesia. Mudah-mudahan tersampaikan. Tapi orang buka heula biasa biar berkah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh Mungkin semua orang kenal Kang Ibing Kusmayatna ya. Dan banyak cerita-cerita yang disampaikan gitu kepada kita gitu. Dari hasil apa ya ciptaannya atau dari pengalamannya atau lain-lain ya. Nah, karena segmen kita di channel ini adalah orang-orang Sunda yang emang sudah sulit berbahasa Sunda lagi karena emang ada di kota-kota besar di luar Jawa Barat. Ada juga yang emang sejak lahir tidak diajarin Sunda sama orang tuanya. Nah, ini channel ini dibuat ya. Jadi begini ya ceritanya Kang Ibing teh ya. Ada cerita ini nih, tar sambil mereview lagi. Jadi si Kang Ibing pernah bercerita gini yang di perahu. Uh, Pada suatu ketika ada yang tenggelam, ada yang jatuh dari perahu ya, dari kapal feri mungkin ya. Semua orang pada lihat tuh, wah ada orang jatuh, orang jatuh. Lalu, halo siapa yang mau nolongin? Nggak ada yang mau nolongin, karena emang apa ya, ya laut lah, ngeri-ngeri sedap tuh. Wah, si pemuda yang di bawah itu udah keralap ya udah capek kali berenang nih. Lalu tiba-tiba keluar, ada yang jatuh, ada yang menjatuhkan dirinya, ada yang terjun gitu ya. Kakek-kakek, wah pemuda di sana bersorak-sorai, antara malu dan merasa tertolong juga. Akhirnya ada yang mau nyemplung gitu ya ke bawah. Udah dapat korban yang si kakek itu meraih korban yang itulah gitu ya, lalu diangkat dua-duanya gitu ya pakai tali lah ke atas. Wah banyak yang muji itu seluruh penumpang kapal, wah hebatnya si bapak ini, berani. Pemuda-pemuda di sini ada yang mau loncat, bapak yang berani loncat. Lalu si bapak-bapak itu tuh mengguru tuh, diam, saya mau nanya nih, siapa sih yang tadi ngedorong saya sampai jatuh? Aduh, itu gini ya, mungkin cerita ini lebih lugas kalau yang bahasa Sunda ya. Ada frasa-frasa di mana cerita itu menjadi lebih menarik gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini saya nyampaikan aja ya dalam versi yang lain nih. Ada lagi cerita di sebuah desa nih. Nah, di sebuah desa tuh ada palura. Palura itu lagi mendata mana suami yang takut istri dan mana suami yang berani melawan istri. Bukan berani, tidak diatur istri. Jadi seperti ada survei kecil-kecilan lah gitu ya. Nah, dibariskan semua laki-laki yang ada di desa itu. Ayo kumpul, kepala desa udah mengumpulin. Oh, dijajarin di lapang. Sengaja katanya di lapang itu dikumpulin, dibuat barikade lah gitu. Lalu si kepala desa bilang ini, siapa yang merasa dirinya yang kalau di kiri adalah orang yang takut dengan istri, nggak apa-apa jujur aja katanya. Yang takut dengan istri baris di kiri, yang tidak takut dengan istri dan tidak mau diatur oleh istri baris di sebelah kanan. Wah, para bapak-bapak langsung ke kiri. Wah, banyak kepala desa, banyak juga yang takut istri ya di desa ini gitu. Tapi ada yang satu ada di kanan tidak takut istri. Lalu si kepala desanya, wah ada nih kata kepala desanya. Lalu kepala desanya nanya tuh sama orang itu, wah hebat bapak sendiri ya di desa ini yang tidak takut dengan istri. Lalu si orang itu bilang, nggak tahu pak, saya mah disuruh istri saya
di sini katanya di barisan ini. Lalu si kepala desanya gitu, kamu ke kiri. Nah itu juga, aduh cerita. Ya saya selalu teringat dari kecil deh. Masih ingat di Radio Mara itu dulu tuh ya, suka dengar kayak gini di Kang Ibing. Ini bahasa Sunda. Lalu cerita apa lagi ya? Ya, nah ini cerita yang mudah-mudahan ini tersampaikan ya. Kang Ibing kan pelawak ya. Nanti apa ya? Beda kalau diceritakan bahasa Indonesia. Nggak apa-apa. Nah, zaman dulu itu kan tidak ada mobil ya. Jalan tuh hanya jalan setapak. Nah, jadi ada orang, jadi setiap orang Sunda yang lagi berkelana selalu bawa golok. Gitu. Nah, jadi apalagi yang bawa harta kekayaan pribadi. Nah, ada seorang pemuda nih lagi jalan, lewatin hutan. Biasa kalau hutan udah deg-degan nih, bener datang 5 begal. Ayo mau kemana lo? Sini, sayang nyawa apa sayang harta? Sini harta serahkan. Nah si pemuda tuh kaget ya, tapi dia jago ngegos tuh apa ya, ngegertak juga. Kalian kira saya takut sama kalian nih? Ayo maju sini. Saya jawara desa Cibitung atau desa apa. Saya jago sini. Ayo sini. Satu-satu kalau perlu. Semuanya sini saya layani nih. Sambil ngeluarin ini jurus. Nah kalau di Sunama kan kalau kembang silat jurus itu kan sudah memperlihatkan, wah ini jago silat. Wah, ayo. Wah si para begal mikir-mikir nih, waduh hartanya seberapa katanya. Kemungkinan kebacoknya ada nih gitu kan, munurnya. Nah tiba-tiba keselip nih si orang itu, keselip ngomongnya gini, ayo kalau berani, mau di depan, mau di samping, mau di belakang, ayo mana goloknya, sini gue layanin, saya layanin nih. Begitu dengar kata belakang, ada begal yang nyobain nih, dari belakang nggak kelihatan, jebret, pakai golok dari belakang. Lalu si yang lainnya ikut-ikutan, bak. Lalu si pemuda itu bilang, yang kena begal itu bilang sambil meli, kalau gitu mati saya. Kurang lucu ya tuh ya, harus ada intonasinya tuh, kurang lucu, tapi nggak apa-apa lah. Jadi intinya dalam kesempatan ini adalah saya ingin menyampaikan bahwa ada warisan apa ya, bagaimana cara bertutur cerita di dalam Sunda oleh Kang Ibing Kusmayatna almarhum. Kalau Asep Sunandar kan gaya cepotnya yang kontroversial dulu ya, dari yang sederhana menjadi yang lebih variatif di wayang-wayang Pak Asep Sunandar almarhum ya. Nah Kang Ibing ini menciptakan lawakan-lawakan cerita-cerita sebenarnya. Kalau dulu belum ada stand up komedi, yang ada tuh adalah cerita-cerita yang dikarang-karang sendiri berdasarkan kehidupan masyarakat waktu itu gitu. Jadi itulah warisannya Kang Ibing Kusmayatna, bagaimana cara storytelling ala Sunda sebenarnya gitu. Kenapa tidak dipedari sini? Coba aja lihat di YouTube, banyak kok storytellingnya Kang Ibing Kusmayatna, seorang budayawan Sunda, tokoh Sunda ya, pelawak dari Sunda yang mencitrakan dirinya Kabayan gitu ya. Padahal Kang Ibing itu adalah lulusan S1 Universitas Pajajaran. Artinya ini bukan orang bodoh seperti yang diperankan di Kabayan, enggak, dia orang pintar. Kalau nggak pintar nggak mungkin dia masuk Unpad kan. Aduh, ayo mari kita berbudaya Sunda, menjaga melestarikan budaya Sunda, dan jangan lupa subscribe ya, biar kita terus semangat untuk menyuarakan
budaya-budaya Sunda ke khalayak ramai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.